Oke guys, jumpa lagi bersama Dinasti Bonsai. Dan dalam video kali ini saya akan mereview khususnya bunut pucuk merah, atau bisa dikata lain Ficus glabella, Ficus viren, ataupun Ficus glausa ya. Karena memang secara nama ilmiah sepertinya ada beberapa. Oke guys, yang pasti khususnya di Indonesia ini terdapat salah satunya adalah Ficus glabella atau bunut pucuk merah. Oke, simak videonya dan jangan lupa share, like, dan juga subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam mengedukasi dan juga berbagi pengalaman di dalam hobi bonsai. Bisa disaksikan di belakang saya. Ini adalah salah satu contoh daripada Ficus glabella ataupun bunut pucuk merah. Oke, dan nanti saya akan sedikit berbagi pengalaman dan juga wawasan tentang bunut ini ya guys. Dan simak terus videonya, semoga bermanfaat. Jadi dalam video ini nanti saya juga akan sedikit mendefinisikan ya tentang bunut ini, berbagi mengenai karakter dan juga sedikit tips-tips penanganan bonsai bunut. Dan juga nanti ada apa ya guys, ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan penggemar khususnya pohon bunut ini, dan disitu nanti saya akan mencoba menjawab dan berdasarkan pengalaman guys. Jadi pengalaman saya selama ini dalam menangani bonsai bunut milik saya sendiri. Yang pertama, ciri-ciri pohon bunut terletak pada batang ya guys, batang atau cabang. Jadi yang membedakan jenis ini dengan Ficus yang lainnya adalah pada cabang. Dia berwarna coklat gelap ya guys, dan itu pun ketika dia masih muda, masih batang muda. Itu ciri-cirinya berwarna coklat gelap dan agak sedikit kemerah-merahan guys. Nah, itu nanti juga akan menjadi salah satu yang membedakan daripada bunut pucuk merah dan juga bunut hijau. Namun ketika batang itu mulai menua atau sudah beranjak tua, dia akan sama dengan jenis Ficus yang lainnya pada umumnya ya guys. Jadi warna akan memutih atau berubah menjadi putih. Dan di sini bisa disaksikan warna batang utama atau saya sebut badan ya pada bonsai ini. Ini sudah putih guys, sudah memutih. Jadi dia sudah bisa dikatakan sudah tua. Dan pada tanganannya pun dia juga sudah putih guys. Nah, ini bisa disaksikan ya. Nah, karena ketika dia masih muda akan terlihat sekali perbedaan dengan Ficus yang lain. Jadi coklat gelap dan kemerah-merahan ya guys, bisa dibilang seperti pohon asem ya, atau tamrin, tapi dalam hal warna ya guys. Nah, jadi seperti ini guys. Nah, jelas perbedaan di sini ya. Dia masih agak coklat kemerah-merahan, namun pada saat beranjak tua atau sudah menua dia akan berubah menjadi putih. Nah, itu ciri-ciri pohon bunut guys, untuk yang pertama.
Dan yang kedua, bentuk dan warna daun ya pastinya yang mencolok, yang membedakan, benar-benar membedakan, dan termasuk keistimewaan daripada bunut pucuk merah. Bentuk daun bunut sedikit panjang dan agak lebar ya guys, bisa diperhatikan di sini. Nah, dia sedikit panjang dan juga lebar guys. Oke, di sini sudah terpola atau terkontrol. Jadi bila mana bunut ini masih berada di alam liar, mungkin akan lebih besar lagi ya guys daunnya daripada yang saya contohkan ini. Nah, pada umumnya yang jadi pertanyaan, perbedaan antara bunut pucuk merah dan bunut hijau dan bunut merah ya guys. Nah, di situ sedikit pengertian dari pengalaman saya ya guys. Jadi ini definisi berdasarkan pengalaman, jadi tidak berdasarkan teori ataupun googling. Nah, ini menurut saya perbedaannya terletak pada ketika daun sudah mulai menua ya guys. Di situ nanti akan terlihat perbedaan antara bunut hijau dan bunut merah. Nah, letak perbedaannya adalah pada serat daun ya guys, serat daun dan daun itu pun sendiri. Karena pada khususnya bunut merah, walaupun daun sudah menua dan berubah menjadi hijau, dia pasti akan meninggalkan rona merah pada daun dan juga pada serat daun. Lain halnya dengan bunut hijau ya guys. Nah, untuk bunut hijau, ketika daun sudah menua, dia akan hijau pekat dan hampir tidak ada rona-rona merah pada daun dan juga serat daun. Oke, di sini ada contoh ya guys, biar bisa lebih dipahami dan jelas. Nah, seperti ini guys, ini adalah bunut hijau. Oke, dan jelas sekali ya perbedaannya guys kalau disamakan. Nah, memang bunut hijau ini udah rata-rata dia daun sudah menua, namun di sini masih ada yang pupus ya guys, bisa diperhatikan. Ini seperti ini. Nah, tanda-tanda bunut hijau juga pada saat pupus dia merah seperti ini guys. Namun jelas ya perbedaannya, tidak semerah bunut merah ya guys. Nah, oke guys, nah, bisa diperhatikan ya. Ini adalah bunut hijau. Nah, ini adalah daun daripada bunut hijau. Nah, jadi perbedaan itu jelas guys. Ketika dia daun menua, serat daun berwarna kuning dan daun akan berwarna hijau pekat tanpa rona kemerah-merahan ya guys. Nah, jelas ya, serat daun berwarna kuning. Dan juga secara bentuk ya guys, jadi ciri-ciri daun bunut itu bergelombang, dia lebar, sedikit panjang, dan bergelombang pada tepi-tepinya ini. Nah, di sini juga mengandung perbedaan daripada bunut merah dan juga bunut hijau guys. Karena pada bunut hijau, gelombang di sini pada daun dia akan lebih jarang gelombangnya, bisa diperhatikan ya. Jadi satu kelopak ini hanya terhitung ada 2 gelombang. Nah, gelombang itu ungki-ungki pada daun atau meliuk-liuk daunnya. Oke guys, bisa diperhatikan ya, ini hanya ada 2 gelombang.
Lain halnya dengan bunut pucuk merah ya guys. Dia akan lebih gelombang pada daun, dia akan lebih banyak gelombangnya. Jadi bisa kita perhatikan di sini. Nah, biar lebih jelas saya petikkan satu ya guys. Sebenarnya saya sedikit eman-eman, sedikit sayang karena ini baru saja daun muda, baru saja tumbuh daun guys. Tapi untuk teman-teman, agar semuanya jelas, saya akan coba petik satu untuk perbandingan. Oke guys, saya ambil daun ini satu ya. Nah, di sini jumlah gelombang akan lebih banyak guys, bisa diperhatikan ya untuk bunut yang pucuk merah. Nah, lain halnya dengan yang pucuk hijau, bisa diperhatikan ya guys. Oke, dan bunut merah itu pun sendiri ketika dia daun sudah menua, dia akan berwarna hijau, namun tetap meninggalkan rona-rona merah kemerah-merahan pada daun itu sendiri, terutama pada serat guys, serat daun tengah ini. Dia akan meninggalkan rona merah untuk daun bunut pucuk merah. Oke, jadi di sini ada ya guys, dari daun bunut saya yang masih baby, ada contoh daun tua. Kalau yang ini rata-rata masih daun muda ya, jadi belum bisa untuk perbandingan. Nah, di sini guys, ini adalah contoh daun daripada bunut pucuk merah yang sudah menua, jadi dia sudah hijau. Nah, bisa diperhatikan ya guys, dia ada sedikit warna rona merahnya ya guys. Jadi bisa dikatakan dia mempertegas dirinya dengan meninggalkan rona-rona merah, bahwasanya dia membuktikan di situ dia adalah bunut merah ya guys. Lain halnya dengan bunut hijau yang tadi ya. Nah, seperti ini guys, jadi beda. Nah, hijau lebat dan sedikit merona merah. Ini sama-sama daun tua ya guys, jadi disitu jelas ciri-cirinya. Oke guys, perbedaan itu secara umum menjadi pertanyaan ya, dan mudah-mudahan di sini menjadi pemahaman dan juga menjadikan jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan antara perbedaan bunut merah dan bunut hijau. Oke guys, dan di kesempatan kali ini saya juga ingin menjawab pertanyaan dari beberapa teman kita sesama penggemar pohon bunut. Pertanyaan yang pertama dari akun yang bernama Jangan Asem. Salam Om. Oke Om, salam kembali. Salam bunut nut. Mau tanya, ini bunut pucuk merah saya baru dapat. Sekarang alhamdulillah sudah subur. Yang jadi pertanyaan adalah batang yang langsung kena sinar kok tidak tumbuh tunas, sedangkan yang teduh tertutup batang justru rimbun. Apakah perlu saya teduhkan atau biarkan? Jadi gini guys, pada umumnya ya, bahan bonsai ketika baru dapat dari dongkel itu lebih baik penanaman pertama itu di tempat teduh, supaya agar tanaman atau bahan bonsai itu tidak langsung terkena sinar matahari pada saat dia mulai tumbuh tunas atau mata tunas ya guys, yang nanti di situ calonnya tumbuh daun. Nah, jadi mungkin itu pertanyaan yang
yang umum ya guys, dan jawabannya pun umum, tidak hanya bunut, cuman bahan bonsai yang lain ketika baru dongkel kita tanam lebih baik di tempat yang teduh. Nah, di sini juga ada poin tersendiri guys daripada pertanyaan ini. Ketika bunut itu sudah benar-benar subur dan terprogram, khususnya bunut merah, dia justru membutuhkan panas guys. Jadi harus di tempat yang terbuka dan secara langsung terkena sinar matahari. Karena apa? Untuk mencapai merah yang maksimal ya pada pupus yang bertumbuh atau yang baru saja tumbuh. Nah, oke, selanjutnya pertanyaan kedua dari akun yang bernama Warsito. Halo Om Warsito, salam. Pertanyaannya adalah, Om, untuk jenis bunut apakah bisa tumbuh cabang ketika dilakukan potong pres pada cabang utama tanpa daun? Jadi mungkin yang dimaksud pada pertanyaan kali ini adalah ketika dilakukan pemotongan pres pada cabang utama tanpa daun, apakah bisa tumbuh? Bisa ya guys, asalkan pemotongan walaupun pres tapi kita tahu dulu letak titik mata tunas pada batang tersebut. Nah, ini adalah contoh daripada pemotongan pres ya guys. Nah, bisa diperhatikan seperti ini, dan dia tumbuh guys. Nah, dia tumbuh tunas yang akhirnya menjadi calon tanganan. Nah, yang di sini yang saya maksud mata tunas adalah biasanya pada batang suatu pohon yang enggak cuma bunut itu ada bagian yang di situ merupakan mata tunas yang calonnya akan tumbuh menjadi cabang. Salah satu ciri daripada mata tunas adalah benjolan-benjolan ya guys. Nah, bisa kita tarik kesimpulan di mana kita melakukan pemotongan dan itu pres, itu sebisa mungkin kita jeli dalam memilih atau menempatkan mata tunas ya guys. Jadi istilahnya kita sisakan mata tunas sebelum kita melakukan pemotongan. Bisa dicontohkan seperti itu ya guys. Ini potong, termasuk potong pres, dan nyatanya pun dia tumbuh cabang. Oke, pada umumnya bonsai ketika kita sudah mencapai titik perantingan ya guys, nah itu justru harus dilakukan pemotongan secara pres. Tujuannya agar supaya ranting itu nanti tumbuh dan secara bahasa bonsai memecah ya guys, jadi memecah menjadi ranting. Ini bisa saya contohkan seperti ini guys. Nah, pada bagian ini awalnya saya potong pres dengan menyisakan mata tunas sehingga dia bertumbuh menjadi tiga cabang ini ya guys. Dan di sini di bagian ini dikatakan ranting. Nah, bisa diperhatikan itu potong pres seperti itu guys. Begitu pula ketika kita melakukan pemotongan yang bertujuan untuk pen atau untuk mengejar komposisi daripada gerak dasar itu sendiri.
Di sini bisa disaksikan bekas potongan pres saya dulu dan sudah mulai menutup atau tertutup oleh kambium. Nah, dan diteruskan oleh tunas selanjutnya yang tumbuh daripada mata tunas yang dekat dengan bagian yang saya potong ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah bisa ya guys, asalkan kita bisa selektif dalam memotong. Jadi kita sisakan mata tunas sebelum kita potong pres. Tapi kesimpulannya tetap bisa ya guys. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari akun yang bernama Irwan. Halo Om Irwan, salam. Dan pertanyaannya adalah, Om, media tanam apa yang paling bagus buat bunut dan suka air atau enggak ya? Soalnya saya baru tanam dari dongkelan, terus bisa enggak bunut di stek batang? Berbicara tentang media ya guys, jadi lebih bisa saya katakan media yang efektif ya, yang efektif untuk bunut. Jadi sebenarnya semua media itu bagus, cuman tergantung pada karakter pohon itu sendiri guys, karena notabene di sini karakter tanaman berbeda-beda ya. Nah, di sini khususnya untuk bunut, media yang paling efektif, jenis pohon ini tidak terlalu rewel. Jadi asalkan di situ syaratnya cuma satu guys, tanah. Nah, tanah pun bermacam-macam ya guys. Nah, di situ kita bisa pilih humus dari pada dedaunan yang sudah menjadi tanah ya guys. Itu efektif sekali untuk dijadikan media. Ada beberapa elemen yang di situ saya mix atau saya campur. Salah satunya adalah tanah ya. Jadi bunut bisa dikatakan yang penting tanah. Pada bunut saya ini saya menggunakan tanah, saya campur dengan pasir malang dan sedikit sekam bakar ya guys. Dan di situ presentasinya lebih banyak tanah ya guys daripada sekam bakar dan juga pasir malang. Secara fungsional tanah itu sendiri adalah media paling utama ya untuk pertumbuhan tanaman. Dan kedua adalah pasir malang. Pasir malang membantu dia menyimpan air dan juga memporoskan daripada media di dalam pot. Jadi sirkulasi air lancar guys, jadi tidak menggenang ya guys. Nah, terus yang ketiga adalah sekam bakar. Sekam bakar termasuk media yang di situ dia mengandung unsur hara ya, dan di situ baik untuk menunjang pertumbuhan daripada tanaman dalam pot. Dan untuk jenis bunut ini sendiri suka air atau enggaknya standar ya guys. Jadi saya lakukan penyiraman 2 hari sekali pada musim kemarau, dan itu masih saya rasa standar ya. Jadi nggak terlalu harus air banget, tapi juga jangan sampai telat. Bisa nggak bunut di stek batang? Nah, ini terus terang ya guys, terus terang saya sendiri belum pernah melakukan stek batang pada pohon bunut saya sendiri. Tapi berdasarkan masukan dari teman-teman yang lain, itu bisa guys. Dan besok mungkin saya akan mencobanya ya guys. Jadi untuk tambahan pertanyaan yang terakhir, secara pasti saya belum bisa menjawab karena saya belum pernah melakukan stek batang pada bunut. Oke guys, mungkin
pertanyaan dari kawan-kawan cuma ada 3 pertanyaan itu ya yang saya rangkum pada video kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat ya guys, untuk menambah wawasan, sama-sama kita sharing dan belajar saja. Dan jawaban-jawaban saya itu adalah berdasarkan pengalaman yang saya alami selama menangani bunut atau pohon bunut ini. Oke guys, jadi mungkin cukup sekian review tentang pohon bunut ini, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa share, like, dan juga subscribe. Dan satu lagi, jika masih ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar ya guys. Bila mana masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa langsung di kolom komentar. Oke guys, cukup sekian dan tetap semangat. Salam berproses.